Halo guys, selamat datang kembali di channel gue. Gue Adit Kodok. Hari ini gue akan membawa mobil Honda Civic FD milik Babe. Siapakah itu Babe? Yang belum tahu Babe, dia namanya tuh Renhard. Nah, ini Instagramnya, ya, follow dulu ya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Klik tombol subscribe-nya di bawah. Terus juga nyalain notifikasinya dan juga kasih thumbs up buat support channel ini menjadi lebih baik lagi. Oh iya, leave comment juga buat gue supaya gue tetap bisa improve untuk di video-video yang akan datang. Dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi yang kalian dapatkan di channel ini. Oke, untuk di channel Sunday Rides hari ini kita akan membahas Honda Civic FD milik Babe. Babe itu nama panggilan aja sebenarnya. Gue manggil dia Babe karena dia lebih tua dari gue. Makanya gue manggil dia Babe karena tua. Nah, di channel Sunday Rides ini kita akan bawa mobilnya dia. Dan ini termasuk mobil legendaris di dunia otomotif di Indonesia. Kenapa bisa dibilang legendaris, mobil legendaris? Karena perubahan pada mobil ini itu sudah ekstrim ya, sudah bisa dibilang ekstrim. Dan mobil ini selalu menjuarai kategori street racing selama mungkin ada kali 3 atau 4 tahun berturut-turut nggak pernah didapatkan oleh mobil lain selain mobil ini untuk kategori street racing. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas dulu apakah itu street racing. Oke, street racing adalah sebuah kategori untuk mobil yang perubahannya itu hampir menuju racing, tapi masih bisa dipakai untuk hari-hari, dalam artian kayak joknya nih, kayak mobil ini joknya ada 4, bisa jalan-jalan rame-rame tetap, tapi spesifikasi mesinnya misalnya sudah dirubah, sudah di-upgrade, body kitnya, penampilannya, dan suspensinya. Nah, sekarang kita bahas lagi ke mobil ini. Untuk di mobil ini sendiri, kelebihannya ada di karbonnya. Pengaplikasian karbon pada mobil ini itu cukup, bisa dibilang cukup unik ya, cukup totalitas lah. Kalau buat gue tuh ini maksimal banget deh gitu. Kenapa? Jumlah karbon yang terinstal pada mobil ini sebanyak 289 titik gitu. Sebenarnya teorinya ada 300 lebih, cuman karena waktu gue pinjam di mobil, si Babe nanya kalau karbonnya mau gue pasangin apa enggak. Buat gue itu terlalu beresiko, jadi lebih baik nggak usah pakai velg yang biasa aja, tapi tetap yang original gitu. Kenapa? Kalau terlalu beresiko buat gua makainya, nanti giliran rusak gua yang sakit kepala. Gila nih, udah habis berapa banyak buat bikin karbon semuanya. Nanti pada saat kita sampai detail-detailnya, kita akan lihat apa aja yang udah dikarbonin sama si Babe di mobil ini. Dan untuk bandingannya, teman-teman bisa lihat ya, itu comfort banget. Gua selalu seneng mobil orang-orang yang ngerubah mobil comfort kayak gini. Kenapa? Mobil ini benar-benar bisa dipakai untuk hari-hari. Bandingannya empuk, tarikannya langsung lihat. Nice. Tarikannya enak banget. Ini sudah disuap oleh si Babe menggunakan
adem rasanya. Di luar padahal panas, kacanya bisa teman-teman lihat sendiri bening, tapi gue masih berasa adem banget ini. Speed AC cuma 1, parah, enak banget. Nah itulah mobil street racing. Selain itu street racing sendiri juga kelebihannya dari mobil racing apa? Saat kita mengincar kategori street racing, mobil ini bisa diaplikasikan dengan penambahan head unit, audio, itu boleh. Jadi semi Need for Speed kali ya. Cuman bukan versi race ya, gitu. Race itu apa sih? Race itu plesetan dari kata race, karena race car itu mobil race dan race car itu mobil yang mau kelihatannya seperti race car. Tapi kalau buat gua pribadi, race itu adalah bukan mobil kontes yang kelasnya ekstrim, tapi kalau buat gua mobil yang orang yang merubah mobilnya itu menjadi nggak jelas. Dalam artian nggak jelas itu ya, misalnya dempulnya terlalu banyak dan nggak rapi misalnya. Wajar kan sih kalau rapi atau ada estetikanya, tapi kalau nggak ada estetiknya itu buat gua itu bisa dibilang race. Bukan semua mobil yang pakai replika atau velg replika atau misalnya body kitnya custom atau body kitnya misalnya nggak ori atau misalnya perubahannya sampai ngerubah bentuk mobilnya, itu bukan race kalau buat gue ya. Semasih itu masih enak dipandang, masih enak dilihat, ya masih good looking lah buat mata gitu. Tapi kalau udah kategorinya melewati hal itu atau mungkin jauh dari ekspektasi atau tidak ada estetikanya, terlalu memaksakan, kelihatannya itu mobil karena maksa banget, nah itu buat gue baru bisa dibilang race. Oke, teman-teman pasti penasaran kan gimana luarnya gitu. Nanti pada saat kita keluar gua akan bahas lebih detail lagi, tapi sebelum itu gua mau ajak teman-teman jalan-jalan dulu untuk kita sama-sama ngerasain bagaimana sih rasanya bawa mobil street racing hari-hari, bagaimana sih rasanya bawa mobil yang termasuk kategori king dalam kontes untuk kategori street racingnya. Ini mobil udah menghasilkan uang, udah menghasilkan banyak piala. Kenapa? Karena kategori king street racing itu benar-benar ya apa ya, sering didapatkan oleh mobil ini. Berapa banyak lawannya kalau lewat sama mobil ini gitu. Gampang, kalau mobil street racing itu gampang banget caranya. Yang pasti tetap terlihat mobil itu seperti bisa daily use ya. Joknya ada 4 atau enggak joknya mungkin 2 tapi di belakang roll bar ya, enggak roll bar apa-apa gitu, tapi ada audionya. Tapi untuk mengejar kelas street racing sendiri baik-baik dan berhati-hatilah dengan lawan sleeper, karena selain dari mobil yang lu buat mobil kontes top dibanding dengan mobil sleeper, bisa-bisa lu kalah. Kayak ini, mobil ini unggul banget, yang bisa bikin kalah mobil sleeper ini karena eksteriornya. Eksteriornya itu teman-teman bisa lihat sendiri kan, full karbon body ini plus airbrushnya itu keren banget. Nggak tahu ya, mungkin orang bilang race lah, norak lah apa, tapi buat gue mobil ini keren. Kenapa? Airbrush itu sama juga lo melukis di atas kendaraan teman-teman semua. Misalnya melukis motor di mobil, dan melukis kayak gini itu nggak gampang gitu, susah. Dan lu melakukan airbrush itu di atas bahan karbon. Jangan bisa teman-teman bayangin kan, kalau salah itu nggak sembarangan. Oke lah kalau lu airbrush di atas warna mobil warna hitam, putih atau dan lain-lain segala macamnya, itu pasti kalau gagal kan bisa tinggal di epoksi lagi, lempul lagi mungkin, atau dicat ulang lagi beberapa hari lagi, tinggal ulang lagi airbrush. Tapi kalau ini di atas karbon, bayangin kalau salah itu kayak apa gitu loh. Pastinya kan pusing. Kalau salah itu ngarbonin cover lagi bisa berapa lama carbon fibernya. Dan mobil ini karbonnya nggak cuma karbon asal dilapis atau karbon stiker lah yang 5 dimensi, 4 dimensi, 6 dimensi atau dimensi lain atau apapun itu, bukan. Tapi karbon ini purely karbon fiber asli. Keringanannya semua asli. Bisa teman-teman lihat sendiri kalau ada kontes-kontes nanti mobil ini turun, teman-teman bisa datang sendiri buat yang penasaran. Bisa lihat, bisa sentuh sendiri, bisa buka sendiri pintunya, kampus ini apa, seenteng apakah karbonnya ini gitu loh. Jadi
buat teman-teman yang mungkin suka ngejudge juga ya, gue saranin mendingan keep silent aja, kita lihat perubahannya gitu loh, kita dukung, kita support semua segala macam modifikasi yang ada di tanah air ini, segala macam modifikatornya mau kayak apa sifatnya, kita dukung aja mereka buat menjadi lebih baik lagi, karena modifikasi ini balik lagi seperti yang selalu gue bilang adalah sebuah seni gitu. Oke guys, sekarang kita sudah di luar, mendingan langsung kita lihat detailnya aja yuk, karbonnya, part-partnya, dan airbrushnya seperti apa. Dan mulai dari fender, ini berbahan carbon fiber, bisa teman-teman denger ya, bahannya carbon fiber. Dan juga dia detail menuju headlamp, ini full carbon fiber headlampnya ini ya. Dan di bagian bumper di custom dan dilapis dengan airbrush di atas carbon fibernya itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di grillnya, di bagian sebelah sini kelihatan, buat gue sih, menurut gue ini kelihatannya seperti GTR A35, tapi nggak membuat mobil ini menjadi race. Buat gue ini suitable banget buat Honda Civic ini. Sekarang kita lihat sisi sampingnya, teman-teman bisa lihat full carbon, bodinya dilapis dengan flame bermotif orange flame dan blue flame di atas carbon fiber. Dan di bagian belakang bumper ini di custom dengan menggunakan model Mugen Type R. Custom bumpernya berbahan fiber, juga dengan spoilernya Mugen Type R berbahan karbon, dan pilarnya ini yang paling unik. Biasanya pilar ini besi atau aluminium, ini dilapis juga dengan carbon fiber. Dan di headlamp teman-teman bisa lihat, headlampnya ini full dilapis dengan carbon fiber dan hanya disisakan untuk lampu rem, lampu malam saja. Oke, mendingan daripada penasaran, kita buka aja yuk bagasinya, kita lihat dalamnya seperti apa. Wow, di dalamnya ini dilengkapi dengan 2 buah subwoofer bermerek Rockford dengan dilapis boxnya menggunakan carbon fiber, dan juga 1 buah prosesor Soundstream Picasso. Ditambah juga di belakang prosesor ini ada 2 buah power monoblock untuk mengangkat subwoofernya dan speakernya, dan 2 kapasitor bank. Semua ini full dilapis oleh carbon fiber. Dan teman-teman bisa lihat detailing untuk airbrush orange flame dan blue flame-nya, sampai di balik bagasi pun ini di airbrush dan berbahan karbon. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri kan, semuanya ini full karbon dan dilapis dengan airbrush di atas karbon. Kebayang nggak sih sulitnya kayak apa? Makanya daripada kita berkomentar, punya opsi ini masing-masing, lebih baik support si Babe ini biar tetap berjuang dalam dunia modifikasi di Indonesia. Karena hal-hal kayak gini itu nggak mudah banget dilakuin, dan resikonya sangat tinggi, bisa merugikan di dua belah pihak, baik di bengkel maupun pemilik mobil itu sendiri. Nah, singkat cerita, mending langsung kita lihat di bagian velgnya, sambil teman-teman bisa lihat blue flame dan orange flame yang ada di sisi sampingnya juga sama ya, di atas karbon, di airbrushnya ini di atas karbon langsung pengaplikasiannya. Lihat seberapa detail semua pengerjaannya, sampai handle-nya dan juga spion bisa teman-teman lihat, dan ada eyelet spionnya nih, teman-teman lihat sebelah sini ya. Eyeletnya aja di karbon juga, spionnya di carbon fiber juga. Dan kita menuju ke velg dan kaki-kaki. Oke, di velg ini Babe menggunakan velg Folk Race dengan tipe Gremlite original Jepang ya. Mungkin katanya replika, kalau teman-teman nggak percaya sini kita lihat nih. Original Jepang, bisa dibaca ya. Nah, tuh made in Japan. Oke. Dilengkapi dengan K-Sport Big Brake Kit 6 pot untuk di sisi pengereman agar remnya pakem, menghindari kecelakaan, karena mobil ini seperti teman-teman lihat tadi kenceng banget rasanya kan. Kenapa bisa kenceng? Nanti kita lihat mesinnya. Oke. Setelah K-Sport Big Brake Kit ditambah dengan coil over DG5 tipe straight. Jadi straight itu artinya bisa dipakai untuk hari-hari, sekarang juga mungkin agak lebih banyak kali ya, atau mungkin gue yang sotoy aja. Nah, kalau penasaran mesinnya kan, yuk kita lihat mesinnya. Seperti teman-teman lihat, detail karbonnya sampai ke atap. Sebelum kita lanjut ke mesin, kita lihat fendernya ini, tadi gue lupa sampein, fendernya ini juga selain di carbon fiber, sudah di white body
dan juga ditambah dengan fender fan ya di fendernya di bagian depannya. Dan sebelum kita buka kap mesinnya untuk melihat mesinnya lagi, mari kita lihat dulu wipernya. Ini detail banget, talang air sampai wipernya semua dilapis dengan carbon fiber. Saking detailnya karbon, kenapa? Untuk mengejar kategori street racing itu sendiri. Sekarang kita buka kap mesinnya. Kap mesinnya enteng banget ya, teman-teman bisa lihat mesinnya disuap dengan menggunakan K20A, ditambah dengan gearboxnya juga disuap, tadinya otomatis menjadi gearbox manual untuk K20A. Lalu teman-teman bisa lihat di sini untuk air filternya sudah stage 3 dan filternya ini gede banget, ada di sebelah sini di bawah. Mungkin teman-teman bisa lihat ditutup ya dengan menggunakan aluminium agar tidak terlalu kotor, karena harus dibuang di bawah, ditaruh di bawah karena terlalu besar air filternya. Makanya ini tempatnya diposisikan di bawah karena space-nya nggak akan cukup kalau di atas sini. Lalu teman-teman bisa lihat sendiri mulai dari cover ECU, cover sikring, semua dilapis dengan carbon fiber, dan di cover engine juga dilapis dengan carbon fiber. Dan teman-teman bisa lihat juga di bagian dalam kap mesinnya di airbrush ada stensil samurai man-nya ya gitu, dan juga flame, blue flame dan orange flame itu sendiri. Gimana mesinnya? Keren kan? Makanya mobilnya tadi bisa responsif banget dan handlingnya itu pol banget kalau buat gue. Sekarang lanjut kita ke interior. Sebelum kita ke interior, teman-teman bisa lihat di kap mesinnya sendiri juga dilapis dengan carbon fiber dan airbrush ya, orange flame dan blue flame, dan ditambah dengan logo yang gue nggak tahu logo apa, cuman kayaknya sih kayak kipas Jepang sih kelihatannya gitu. Sekarang kita lanjut ke interior. Oke, seperti teman-teman lihat, kita udah di interior. Barusan teman-teman lihat sendiri, di tulisan emblem Civic-nya aja dilapis dengan karbon. List-listnya semua dilapis dengan carbon fiber. Dan kita sudah di interior. Dia menggunakan bright low max semi bucket seat original, dan ditambah 4 titik seat belt Takata G-Speed original. Ini masih sampai 2020 ya, made in Jepang. Ini 2020 itu expiry untuk seat beltnya ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini tachometernya ada untuk vakum, oil pressure, dan juga oil temperature ya, yang dilapis dengan carbon fiber rumahnya. Dan di pilarnya semua dilapis dengan carbon fiber. Untuk speaker dan three-way-nya dilapis dengan carbon fiber, saking detailnya si babe itu. Serta teman-teman bisa lihat juga di steering wheels-nya full carbon fiber, dan di speedometer ya teman-teman bisa lihat itu masih ada tulisannya PRNDS karena tadinya mobil ini adalah otomatis dan sekarang menjadi manual. Satu lagi, teman-teman juga bisa lihat di bagian lampunya itu juga dilapis dengan carbon fiber. Gimana? Detail banget kan si babe. Dan tidak lupa juga babe di kisi-kisi AC di dashboardnya dekat aksesoris ini itu dilapis dengan carbon fiber. Di AC-nya semua dilapis semua dengan carbon fiber. Ya, bisa teman-teman lihat juga di handle-nya juga dilapis dengan bahan carbon fiber, dan di joknya teman-teman bisa lihat bright-nya ini yang carbon fiber version, dan di tempat seatbelt standarnya itu dilapis dengan carbon fiber juga. Teman-teman bisa lihat saking detailnya babe. Dan tidak lupa juga di pilar belakang dan cover speaker belakang itu dilapis juga dengan carbon fiber. Oke guys, mungkin cukup sekian kita nge-review mobil Honda Civic FD milik babe hari ini, full carbon bergaya street racing. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Dan juga terima kasih banyak buat babe karena udah mau minjemin mobilnya ke gua untuk nge-review mobil ini, agar teman-teman yang nonton video ini bisa dapat ilmu, pengetahuan, dan juga kejelasan-kejelasan apa aja mobil ini sudah di-upgrade, apa-apanya aja yang sudah dimodifikasi. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk klik subscribe dan juga kasih gua thumbs up untuk gua ngembangin channel ini biar gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan juga jangan lupa leave komen di bawah buat gua dapat masukan dari teman-teman, ataupun mungkin ada ide kira-kira bikin episode apa di channel ini, ataupun mobil siapa yang harus gue review, bisa komen di bawah atau follow Instagram gue di sini ya.
di follow terus di send me message. Nah, gue akan balas satu persatu DM dari kalian. Oke, cukup sekian. See you at the next video. Keep driving safe. Ciao.